Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling bersama saya Nurhayati Ramsuudi, guru bimbingan dan konseling di SLB Negeri Kabupaten Gorontalo. Halo adik-adik semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Tetap semangat ya, meskipun saat ini kalian harus belajar di rumah. Sebelum memulai aktivitas ini, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada hari ini akan segera kita mulai. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada pertemuan kali ini. Di sini, saya akan membagikan beberapa tips belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling pada hari ini yaitu untuk membantu adik-adik sekalian mengetahui bagaimana caranya untuk belajar efektif selama di rumah ketika pandemi COVID-19. Tips yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Maksud dari belajar di waktu yang tepat adalah kalian bisa memilih waktu, bisa pagi, siang, ataupun sore, tergantung dengan keinginan kalian sendiri. Tetapi, usahakan saat belajar kalian bisa merasa nyaman dan dengan mudah memahami materi. Untuk itu, saat belajar usahakan kalian membuat jadwal belajar di rumah sehingga proses pembelajaran yang kalian lakukan lebih terarah dan jangan menunda-nunda waktu, karena dampak dari menunda-nunda waktu tersebut tentunya tidak baik untuk diri kalian sendiri nanti. Tips yang kedua, aturlah tempat belajar. Pilihlah tempat belajar yang nyaman dan tenang sehingga saat akan belajar kalian lebih fokus dan tidak terganggu. Sebelum belajar, usahakan kalian telah merapikan tempat ataupun ruangan yang akan kalian gunakan saat belajar. Dan jangan lupa juga ya, gunakan pencahayaan yang mendukung di ruangan tersebut sehingga akan mempermudah kamu untuk belajar. Tips yang ketiga, siapkan koneksi internet. Karena proses pembelajaran yang kini harus dilakukan di rumah, maka kalian harus menyiapkan koneksi internet yang bisa mendukung proses pembelajaran. Untuk itu, gunakan juga sumber-sumber referensi yang bisa kamu gunakan untuk belajar, baik itu melalui aplikasi WhatsApp, Zoom, YouTube, ataupun referensi lainnya. Tips yang keempat, pilihlah gaya belajar yang sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Bisa sambil mendengarkan musik, sambil ngamil, atau sambil berbaring, tetapi jangan sampai ketiduran ya. Apapun gaya belajar yang kalian lakukan, selama itu tidak memberikan dampak yang buruk terhadap proses pembelajaran yang kalian lakukan, tidak apa-apa. Tips yang kelima, luangkan waktu untuk beristirahat. Setelah adik-adik sekalian belajar selama beberapa jam, luangkan juga waktu untuk beristirahat. Karena dengan beristirahat akan membantu adik-adik sekalian untuk mengurangi tingkat stres. Demikianlah materi layanan bimbingan dan konseling pada hari ini. Semoga apa yang saya informasikan kepada adik-adik sekalian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bertemu di lain waktu. Tetap memakai masker, jangan lupa menjaga jarak, hindari kerumunan orang agar kita mencegah penularan COVID-19. Marilah kita tutup kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling hari ini selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.